Yang terhormat Bapak Ibu dosen Daljab LPTK Merauke, perkenalkan nama saya Makrina Yamwaf, NIM 2586905104, program studi pendidikan agama Katolik. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 SD Yuliana Sinarmas 2 Kaure, Kabupaten Jayapura dengan tema Salomo Raja Kebijaksanaan. Sekian dan terima kasih. Halo. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Kita menyanyi lagu dulu ya, satu lagu. Semua berdiri. 1, 2, 3. Salomo Raja. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, itu kita satu anak untuk maju berdoa. Satu anak. Siapa yang siap maju? Nona. Iya. Teman kita Nona, sila. Delvia maju memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih telah menjaga kami dari malam hingga sore ini. Sebentar lagi kami akan belajar dan kiranya Engkau menjaga dan memberkati kami dalam waktu belajar. Inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Philadelphia yang telah membuka pelajaran kita pada hari ini dengan doa pembuka. Ya, silakan duduk. Ya, duduk kan? Masih semangat. Masih semangat. Oke. Sekarang Ibu mau absen. Ini sepertinya kita ini ada berapa orang yang tidak masuk? 3 orang. Siapa? Stephen? Ya, Stephen. Ya. Ada yang tahu kenapa tidak masuk? Sakit kah? Bolos. Oh, baik, bolos ya. Ya, baik anak-anak. Kita pada hari ini belajar tadi tentang Salomo Raja yang bijaksana. Ya. Salomo Raja yang bijaksana. Ya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami dan menjelaskan tokoh Salomo. Yang kedua, menyebutkan sikap-sikap apa saja yang ada dalam diri Salomo. Yang ketiga, apa? Menjelaskan
membaca, peserta didik mampu mengungkapkan syukur karena dapat belajar dari tokoh Salomo. Jadi itu pembelajaran kita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, hari ini kita belajar tentang seorang tokoh. Seorang tokoh yang bijaksana. Dia dijuluki sebagai tokoh kebijaksanaan. Siapa namanya? Salomo. Iya. Apa yang terjadi jika seorang pemimpin tidak memiliki hikmat atau kebijaksanaan? Nah, Ibu akan membawakan sebuah cerita. Sebuah cerita tentang Salomo belum. Kalian mau dengar ceritanya tidak? Mau. Iya. Cerita itu tentang Rina dan Maya. Tentang apa? Rina dan Maya. Iya. Jadi ceritanya Rina dan Maya ini toh, berdua ini berteman akrab. Berdua tuh sering bermain, berteman. Nah, seperti kamu juga, karena kalau berteman akrab biasa berkelahi toh? Biasa baku marah. Nah, sama. Rina dan Maya ini pada saat jam olahraga, mereka dua nih merebut bola. Sudah, mereka rebut bola. Si Rina dan Maya bisa ngomong, untuk saya dulu saya main di luar. Maya bilang tidak, ini untuk saya harus main di luar. Terus Pak Guru dia lihat, ini Rina dan Maya ada buat apa sana mereka ini? Sudah baku marah. Lalu Ibu Guru kesana menghampiri Rina dan Maya. Tanya ada apa ini? Terus Maya dia bilang, ini bola tadi saya ambil duluan, baru Rinanya dia yang mau ambil lagi. Rina bilang, tidak, Pak Guru saya ambil duluan, baru dia yang rampas dari saya. Nah, terus langsung Pak Guru bilang, sudah, kalau begitu bolanya sini kasih ke Pak Guru. Lalu Pak Guru diambil bola. Terus Pak Guru dia bilang, nah sekarang bola ini bukan punya milik Maya, bukan juga punya milik Rina. Nah, bola ini adalah milik bersama. Milik apa? Bersama. Jadi sekarang Pak Guru kasih kalian harus main bersama-sama. Sudah selesai ceritanya sampai di sini. Nah, oke, pertanyaannya, apa judul cerita tersebut? Judulnya apa tadi? Cerita tadi, gimana cerita? Maya dan Rina berebut bola. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ada siapa saja? Siapa lagi? Iya. Masalah apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Apa? Mereka merebut bola. Apakah masalah itu bisa terselesaikan? Bisa. Siapa yang menyelesaikan masalah itu? Iya, bagaimana cara ia menyelesaikannya? Ini cara menyelesaikannya tadi bagaimana? Iya, Pak Guru mengambil bola dan Pak Guru mengambil bola dan anak-anak, setelah kita mendengar cerita tadi, sekarang kita akan mendengar cerita tentang Raja Salomo. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang Raja Salomo, Ibu minta kita berdiri, kita menyanyi lagu baca kita suci. Baca kita suci.
Oke. Baca kitab suci. Baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Oke, terima kasih Rio. Silakan dulu. Iya, baik anak-anak, kita buka 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai 14. Dilanjutkan bab 3 ayat 16 sampai 28. Ya. Coba baca ayat 5. 1, 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Ya baik, dilanjutkan ke kelompok sebelah ayat 10. 1, 2, 3. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu.
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau ikut menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah bersama membaca kitab suci yang diambil dari kitab Salomo, 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai 14. Nah, sekarang kalian diminta untuk diskusi kelompok menjawab pertanyaan. Ya, Ibu akan membagikan kertas. Harus ada yang punya semangat. Harus ada yang punya semangat. Ya? Iya, boleh. Tulis di situ pakai ayat. Ayo, kelompok 1 dan 2. Kita masih lanjut lagi ya, baca cerita yang berikutnya. Kalau ingat tadi itu kelompok mana? Yang tadi kan 1 sampai 9 kelompok sini. Di sini kelompoknya 10 sampai 14. Jadi yang di situ tadi apa? Yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup terhadap dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Oh, jawabannya masih kurang tepat. Kelompok jeruk. Aku memohon kepada Tuhan hati yang bijaksana agar bisa meninggalkan dengan jahat dan baik. Oke. Tania? Nanti dia mengerti tadi tulisan dulu. Oke. Kita lanjut di pertanyaan nomor 2. Apa janji Tuhan kepada Salomo? Umur yang panjang atau kekayaan. Umur panjang, kekayaan, dan nyawa musuhmu, melainkan penasihat lurus. Oke. Yang berikut. Dia akan memberikan kekayaan dan umur yang panjang. Umur yang panjang, bukan umurmu. Umur yang panjang. Oke, Rio. Rio, kelompok jeruk. Janji Tuhan kepada Salomo adalah mengasihi kekayaan, umur panjang, kemuliaan yang
cuma-cuma. Oke, dia akan memberikan umur panjang, kekayaan, kemuliaan. Ya, jawabannya sama dengan nomor kelompok apel. Oke, baik. Terima kasih ya, kalian sudah jawab. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan adalah hati yang bijaksana supaya dapat menimbang perkara yang baik dan yang benar. Apa janji Tuhan kepada Salomo? Dia akan memberikan kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Sekarang, ya ini sudah benar kata-katanya. Tetapi kasih nomor 1 mana? Harus nomor 1 yang mana? Langsung nomor 3, 2 ibu berebut bayi. Langsung ketiga. Harus nomor berapa? Ini dia menangis kayaknya tadi bukan ini kok. Dia pertama. Jalan ceritanya bagaimana? Jalan ceritanya. Jalan ceritanya. Coba ibu lihat yang ini. Jalan ceritanya sudah sesuai belum? Oke, sudah semua kelompok? Sudah. Kalau kelompok benar mengisi itu diskusi tadi, maka kelompok akan bisa menjawab soal Nomor 1, 2. soal nomor 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Oke, semua sudah toh? Sudah. Ya. Pertanyaan nomor 3. Perasaan apa yang terjadi persoalan apa yang terjadi antara kedua ibu dalam kisah tersebut? 2 ibu merebut bayi. 2 ibu merebut Bayi. 2 ibu merebut bayi. Bagaimana cara Salomo menyelesaikan persoalan tersebut untuk menentukan ibu yang sesungguhnya dari bayi itu? Salomo berkata belah bayi untuk menjadi 2 bagian. Menjadi 2 Bagian. menjadi 2 bagian. Siapakah yang akhirnya mendapatkan bayi itu? Salomo. Siapakah? Sige. Siapakah? Sige. Siapakah yang berhak mendapatkan bayi itu? Sige. Jadi menangis dan Sesuai gambar. bayinya agar selamat. Sesuai gambar, iya benar. Ulangi baca. Ibu sejati menangis dan rela menyerahkannya bayinya agar selamat. Iya. Mengapa keputusan Salomo itu menunjukkan kebijaksanaan? Salomo siapa yang benar dan itu diberikan pendidikan kepada anak ibu tersebut. Iya. Di situ. Kenapa sampai Salomo ini dia bisa disebut bijaksana? Memangnya apa yang dia buat? Dia bisa apa? Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, mana yang baik dan mana yang jahat dalam cerita tadi dia bisa membedakan ini dengan cara apa? Yang pertama ya dengan cara berpikir. Apa? Sama apa? Dengan cara berpikir. Ya, oke, mengangkat bayi tersebut, terus Jumlahnya menjadi 2. terus dan dari bayinya agak selamat. ya. Jadi keputusan yang Salomo dia ambil dan akhirnya menjadi raja bijaksana dalam cerita tadi. Salomo itu dia bijak. Dia tahu siapa yang memiliki bayi ini. Maka dengan caranya dia harus apa?
membagi menjadi dua bagian. Oke, baik. Ya, anak-anak yang terkasih, dalam kisah Raja Salomo yang telah kita dalami dengan membaca tadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tentunya kita telah mendapatkan pemahaman mendalam tentang Salomo. Salomo adalah putra dari Raja Daud ayahnya dan ibunya bernama Batseba. Ia menjadi seorang raja ketiga bagi bangsa Israel. Setelah Raja Saul dan Raja Daud, Salomo sering dijuluki sebagai raja kebijaksanaan. Karena pada saat Tuhan memilihnya sebagai raja yang dipintanya dalam doa ayahnya dan ibunya bernama Batseba. Ia menjadi seorang raja ketiga bagi bangsa Israel. Setelah Raja Saul dan Raja Daud, Salomo sering dijuluki sebagai raja kebijaksanaan. Karena pada saat Tuhan memilihnya sebagai raja yang dipintanya dalam doa adalah agar Tuhan memberikan dia hati yang bijaksana, yaitu tahu membedakan yang baik dan yang jahat, yang berbunyi. Coba baca. Berilah kamu ini hati yang dapat menimbang perkara untuk memahami imanmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Anak-anak, padahal kita lihat Salomo ini dia adalah seorang raja, ya, seorang raja besar. Masa dia hanya minta seperti itu saja? Padahal dia bisa minta yang lain, toh? Dia bisa minta kekayaan, dia bisa minta apa lagi? Kemuliaan, umur panjang, atau dia bisa meminta lebih banyak lagi kekayaannya. Tapi dia tidak minta itu. Dia hanya minta supaya dia bisa menimbang yang baik dan yang jahat. Karena Salomo dia tidak meminta apa-apa kepada Tuhan, maka Tuhan dia berjanji kepada siapa? Salomo. Tuhan berjanji, saya akan memberikan kamu kekayaan, memberikan kamu kemuliaan, dan memberikan kamu umur yang panjang. Itu. Jadi itulah janji Allah kepada Salomo. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini tentang Salomo, raja yang bijaksana. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Ibu minta doa penutup dipimpin oleh Merlin. Merlin, silakan maju. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dan nama Bapa dan Roh Kudus. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami mau pulang. Jaga dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang kami. Semoga kami tiba di rumah kami dan selamat. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Sekarang kita berterima kasih semua.